Kemudian pembayaran upah para sukarelawan, pembayaran utang negara, bantuan untuk musyafir. Kemudian pengeluaran yang tergolong sekunder, yaitu bantuan untuk orang yang belajar di kota Madinah, hiburan untuk para delegasi keagamaan, hiburan untuk para utusan suku dan negara, hadiah untuk pemerintah, pembayaran tunjangan, pengeluaran rumah tangga Nabi sendiri. Selain itu, dari segi keuangan. Kemudian beliau juga mengatur mendirikan yang namanya Baitul Mal. Baitul Mal adalah sebuah lembaga yang menampung semua pendapatan negara. Jadi semua pendapatan negara ini ditampung di Baitul Mal itu, kemudian didistribusikan ke rakyatnya lagi tanpa ada yang tersisa. Jadi di sini Baitul Mal itu adalah lembaga sebagai itu penampung. Jadi nanti udah penerimaannya dimasukkan ke situ semua, baru dihitung, baru pengeluarannya apa aja. Oke, kita lanjut ke sistem ekonomi selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya Leni, silahkan. Oke. Kemudian melihat dari sistem ekonomi pada masa pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, di mana setelah Rasulullah SAW wafat, beliau digantikan kepemimpinannya oleh 4 orang temannya atau sahabatnya terdekat. Di antaranya itu terdiri dari melalui kepemimpinan satu, sistem ekonomi pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana di dalam usahanya di sini beliau adalah sahabat pertama yang mengikuti atau memperhatikan keakuratan di mana tentang perhitungan pajak, kemudian sehingga tidak ada terjadinya kekurangan atau kelebihan dalam pembayaran zakat. Kemudian melalui sistem ekonomi pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, di mana di sini beliau melakukan pendirian lembaga Baitul Mal, kemudian melalui kepemilikan tanah, kemudian melakukan seperti halnya Baitul Mal, beliau juga menganjurkan sebagai zakat. Dan selain itu yaitu ushur, susah sih sebutannya ini, di mana itu disebut juga sebagai pajak. Selain itu beliau juga menanamkan sedekah dari non-muslim. Kemudian dilihat dari sistem ekonomi pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada zaman sistem ekonomi pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, beliau berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Jadi beliau ini mengacu pada di mana zakat tersebut adalah harta milik seseorang yang mana diwajibkan untuk dipotong sebagian dari pendapatannya. Kemudian terakhir pada zaman sistem ekonomi pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau hanya melanjutkan kedudukannya berlangsung selama 6 tahun, di mana pada masa itu diwarnai dengan ketidakstabilan politik, yang mana adanya pemberontakan antara Talhah, Zubair bin Awam, Aisyah yang menuntut kekayaan Khalifah Utsman bin Affan, dan permusuhan di antara golongan Khawarij, mantan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kecewa terhadap keputusan tahkim pada perang Syafi'in. Dengan adanya keempat sistem ini dan sampai sekarang dilanjutkan oleh
pengikut-pengikut selanjutnya. Kemudian lanjut next, Nosat. Oke, slide selanjutnya di sini ada beberapa tokoh pemikiran ekonomi Islam dari fase pertama, kedua, dan ketiga. Di fase pertama itu ada Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Abu Ubayyad Al-Qasim Ibnu Salam, Khalid bin Asad Al-Muhasabi, Ibnu Miqwais, dan Mawardi. Dan kemudian dilanjutkan di fase kedua, itu ada Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun. Dan di fase ketiga itu ada Syah Waliullah dan Muhammad Iqbal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.